Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bercerita tentang teknik dirgantara lagi. Mungkin di video sebelumnya itu saya bercerita tentang perkuliahan yang ada di teknik dirgantara ITB. Mulai dari tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun akhir. Nah, di video ini saya ingin bercerita tentang kegiatan apa aja sih di luar perkuliahan teknik dirgantara yang kita sebagai mahasiswa itu bisa berkecimpung di dalamnya, bisa berpartisipasi dan berkegiatan di sana. Formatnya mungkin akan mirip dengan video sebelumnya. Saya coba bercerita dari mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hingga tahun keempat. Tapi mungkin di sini saya selingin sama sedikit cerita atau pengalaman saya selama di S1 Teknik Dirgantara ini. Nah, untuk disclaimer di awal, mungkin saya itu benar-benar di sini fokus di bidang engineering. Jadi, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu benar-benar hal-hal yang berbau teknis, yang memang berhubungan erat dengan teknik dirgantara, atau nggak harus dari dirgantara deh, keteknikan. Tapi sebenarnya jangan jadikan patokan atau limitasi, karena kegiatan di ITB sendiri itu banyak banget macamnya. Dia di ITB ini punya organisasi mahasiswa yang di dalamnya ada unit, ada KM, ada himpunan. Lalu ada kegiatan lain berupa proyek-proyek mungkin dari dosen atau dari perusahaan yang bisa kalian ikuti juga. Dan mungkin juga kalian bisa mencari kegiatan di luar kampus yang memang tidak ada hubungannya dengan kampus ITB, tapi bisa kalian ikuti dan kalian berpartisipasi di situ. Jadi jangan batasi diri kalian mungkin hanya di dalam kampus atau dicerita dari pengalaman saya, jangan dibatasi di situ. Oke, kita langsung masuk ke tahun pertama aja. Jadi biasanya ITB itu akan mengadakan yang namanya Open House Unit atau OHU. Open House Unit ini memang bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru unit-unit yang ada di ITB ini. Nah, saking banyaknya unit yang ada di ITB ini, ITB itu membaginya menjadi beberapa rumpun. Mungkin jika kalian penasaran, kalian bisa klik link di bawah ini, nanti saya coba masukkan ke deskripsi juga. Nah, mungkin di sini saya coba sekalian buka. Nah, jadi ini websitenya, website dari unit kegiatan mahasiswa yang dibuat oleh ITB. Nah, bisa dilihat di sini, unit di ITB itu dibagi menjadi 6 rumpun. Ada rumpun agama, seni budaya, olahraga, dan kesehatan, pendidikan, kajian, dan media. Nah, jika kalian klik salah satunya, itu kalian bisa lihat daftar unit apa aja yang di dalam rumpun itu. Nah, di page ini kalian juga bisa melihat beberapa hal tentang unitnya. Di sini kalian bisa melihat topik apa yang dibahas di unit itu, lalu hari jadi, visi, program kerja, alamat sekretariat, dan media sosial jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang unit itu. Dan karena unit ini memang tujuannya adalah untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa, jadi biasanya di unit ini itu terdiri dari banyak jurusan. Jadi nggak terfokus satu jurusan aja, tapi multidisiplin. Jadi mungkin kalian jika masuk ke unit ini bisa bertemu dengan beberapa mahasiswa lain dari jurusan lain atau bahkan fakultas lain yang berbeda jauh dengan fakultas kalian. Di OHU ini kalian dipersilahkan mendaftar. Nah, biasanya setelah daftar itu akan mulai orientasi. Dan orientasi yang dilakukan setiap unit itu pasti akan berbeda-beda. Maksudnya, setiap unit akan memiliki keunikannya sendiri-sendiri, mulai dari orientasi, nanti ke cara kerja di dalamnya, budayanya, dan lain-lain. Nah, untuk pengalaman pribadi, jujur saya di OHU ini juga daftar banyak hal, kayak mungkin sekitar 10 gitu, tapi pada akhirnya kelepas semua sih gara-gara banyak yang bentrok dan mungkin manajemen waktu saya juga agak kurang. Tapi yang pasti itu saya saya ingat daftar itu saya daftar di rumpun olahraga. Itu ada namanya Pasupati. Nah, Pasupati ini merupakan salah satu unit di bidang olahraga yang fokus ke olahraga panahan. Jadi dulu saya tertarik banget sama panahan walaupun memang belum punya skill dasar atau belum punya panahannya juga. Nah, selain itu, karena saya juga saat masuk ITB saya juga punya target untuk masuk ke kegiatan yang engineering. Jadi, saya juga punya target untuk masuk ke beberapa unit engineering. Tapi masalahnya saat itu masih kurang sih buat unit-unit di bidang engineering, dan apalagi di teknik dirgantara. Akhirnya saya daftar di unit yang namanya Cikal. Walaupun Cikal ini memang fokus ke otomotif ya, tapi saya ngerasa masih berhubungan lah dengan teknik dirgantara walaupun secara nggak langsung.
Tapi saya merasa mungkin nanti akan berguna juga ilmunya yang saya dapatkan di sini. Jadi saya daftar Cikal itu, dan dua unit ini mulai orientasi. Oh, ada satu lagi, saya dulu itu magang di KM ITB, Kabinet KM ITB. Mungkin kalau yang nggak tahu KM ITB itu apa, itu mungkin kalau di kampus lain mirip BEM Pusat. Jadi waktu itu ada juga kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa baru magang ke dalamnya dan merasakan bagaimana kerja di sana atau berkegiatan di sana. Nah, orientasi yang saya lalui itu di Pasupati sebenarnya cukup fun. Dia jadi dia lebih ke arah banyak latihan. Jadi tadi saya bilang belum punya skill atau bahkan panahan yang aslinya seperti apa, tapi di unit ini disediakan. Jadi ada panahan yang bisa kami pinjam dan juga ada mentor yang bisa mengajarkan bagaimana cara memanah. Dan untuk unit Cikal sendiri, dia modelnya adalah open recruitment. Jadi ada proses wawancara, tes, dan lain-lainnya sampai akhirnya nanti diseleksi untuk masuk ke unitnya. Oh, tapi nggak sampai situ. Jadi saya masih gatal untuk masuk ke unit yang memang fokus di teknik dirgantara. Maksudnya memiliki produk yang fokus di teknik dirgantara, mungkin pesawat atau drone gitu. Dan akhirnya menanya-nanyakan ke cutting, ada nggak sih sebenarnya unit yang seperti ini gitu. Saat itu namanya bukan unit, tapi komunitas. Tapi fokusnya adalah riset di UAV. Komunitas ini namanya adalah Aksantara. Dan di Aksantara ini proses masuknya itu mirip seperti Cikal, melalui proses seleksi, ada wawancara, ada tes, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke tahun kedua. Kalau kita lihat di perkuliahan, tahun kedua ini itu saatnya penjurusan, di mana mahasiswa-mahasiswa tahap persiapan bersama dimasukkan ke jurusan-jurusan yang udah dipilihnya. Nah, dengan masuknya ke jurusan tersebut, pastinya akan ada orientasi jurusan. Nah, orientasi jurusan ini nantinya akan berujung pada penerimaan mahasiswa tersebut di himpunan jurusan tersebut. Nah, untuk teknik dirgantara sendiri, himpunannya itu bernama KMPN, atau Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan. Dan himpunan ini beda sebenarnya sama unit. Unit yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya, dia terdiri dari beberapa mahasiswa multidisiplin. Jadi semua fakultas bisa daftar di situ, semua jurusan bisa daftar di situ. Tapi himpunan ini hanya fokus pada jurusan tersebut. Jadi KMPN ini hanya terdiri dari orang-orang atau mahasiswa yang ada di teknik dirgantara. Tapi walaupun fokus di teknik dirgantara, hal-hal yang dilakukan di sini juga sebenarnya nggak selalu teknis tentang pesawat. Jadi di sini mungkin aja akan ada acara atau pameran yang memang memperkenalkan teknik dirgantara, lalu mungkin ada bakti sosial untuk membantu sesama, atau mungkin juga bisa ikut lomba jika kalian tertarik untuk mengembangkan keprofesian kalian. Dan untuk bergabung di himpunan ini saya bisa bilang ini cukup penting, karena dari himpunan ini kalian bisa dapat link yang akan berguna untuk masa depan kalian. Contohnya untuk karir, mungkin aja kalian bisa dapat link di sini. Untuk proyek-proyek yang menghasilkan uang nanti bisa lewat sini. Atau bahkan mungkin ke beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri. Ini bisa banget dapat link di sini. Jadi masuk himpunan itu cukup penting. Nah, kita balik lagi ke unit. Di unit ini kan kalian udah kurang lebih berjalan selama setahun kan di situ. Jadi biasanya sih udah lebih mengenal budayanya bagaimana, udah lebih paham lah minat bakat kalian di sini tuh seperti apa. Biasanya sih di tahun kedua ini mahasiswa di unit-unit itu akan melakukan lomba, atau maksudnya ikut lomba atau ikut pameran atau acara yang bisa menunjukkan kebolehan kalian, aksi kalian, skill kalian yang sudah kalian dapatkan di unit ini selama setahun. Oh, dan di tahun kedua ini, khususnya pada akhir tahun keduanya itu biasanya ada beberapa beasiswa yang buka untuk mahasiswa tingkat ini. Dan saya sarankan untuk beasiswa ini sekalian coba daftar aja kalau misalnya nilainya mencukupi, karena nggak ada salahnya dan kalian justru malah dapat banyak benefit di sini. Nah, untuk pengalaman pribadi, saya saat itu juga ikut orientasi jurusan, jadi saya ngikutin prosesnya hingga masuk ke KMPN. Tapi sayangnya saat itu saya melepaskan Pasupati karena saya merasa tidak bisa mengatur waktu untuk dapat rutin berlatih di Pasupati ini. Tapi di dua unit yang lain saya cukup aktif seperti di Cikal dan Aksantara. Di Cikal saya karena cukup aktif, saya juga dipilih menjadi
anggota yang bisa ikut lomba nih. Dan lombanya pun nggak cuman nasional, tapi internasional. Mungkin kalau kalian yang udah nonton video saya sebelumnya yang bercerita tentang mobil paling hemat energi di Asia, kalian udah tahu bagaimana apa cikal ini dan lomba apa aja. Jadi saya waktu itu mengikuti lomba KMHE atau kontes mobil hemat energi. Jadi ini merupakan lomba nasional yang diadakan Ristek Dikti tiap tahunnya. Dan saya juga ikut lomba internasional yang namanya SEM, Shell Eco Marathon. Ini kompetisi bergengsi dunia yang diadakan oleh Shell, dan saya berkesempatan ikut itu karena cukup aktif di Cikal. Nah, di Aksantara pun karena saya cukup aktif dan ada satu UAV yang yang didesain oleh saya, walaupun sebenarnya dibantu juga sama senior sih. Tapi tapi dengan itu saya juga berkesempatan untuk ikut lomba KRTI, Kontes Robot Terbang Indonesia. Itu juga lomba nasional yang diadakan oleh Ristek Dikti tiap tahunnya. Nah, oke, langsung kita lanjut ke tahun ketiga. Di tahun ini kalau misalnya kalian fokus di suatu organisasi, kalian udah mulai megang jabatan-jabatan penting, mungkin ketua atau mungkin jajaran atas lainnya. Dan karena itu kalian bisa mempelajari tentang ilmu-ilmu manajemen di sini. Bukan hard skill yang kalian asah di sini, tapi soft skill seperti mungkin ngobrol sama orang, negosiasi sama orang, atau mengatur keberjalanan organisasi ini. Kalian akan dapat itu. Dan juga di tahun ketiga ini masih banyak terbuka kesempatan untuk mendapat beasiswa-beasiswa. Dan saya pun mendapat beasiswa di tahun ini. Oh, dan yang menarik lagi adalah di tahun ini kalian bisa mendapat tawaran mengikuti proyek-proyek dosen. Kalau kalian memang cukup aktif berdiskusi dengan dosen, biasanya sih ditawari untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin membuat produk atau mengasistensi sebuah mata kuliah. Jadi banyak juga tawaran seperti ini. Tapi memang itu juga jika kalian aktif dan sering diskusi dengan dosennya, aktif mencari dan diskusi dengan dosen. Nah, kalau untuk saya sendiri, jujur di saat ini saya udah cukup tidak aktif di Cikal karena di Aksantara sendiri saya menjadi ketua tim. Jadi saya perlu ngasih waktu lebih banyak di Aksantara ini untuk mengatur tim saya, berpartisipasi lebih di sini. Dan di KMPN pun saya kurang aktif kalau misalnya nggak ada orang yang minta untuk aktif di situ. Karena balik lagi sih, waktu saya cukup kemakan banyak di Aksantara ini karena menjadi ketua tim. Dan tadi saya udah sebut juga, jadi saya mendapat beasiswa, walaupun nggak nyambung banget sama teknik Digantara, tapi ya lumayan lah pelatihan dan uang sakunya. Jadi saya dapat beasiswa Paragon. Jadi ini foto-fotonya. Nah, oke, kita masuk ke tahun keempat, tahun akhir. Dan biasanya sih di tahun ini mungkin banyak teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri yang ingin fokus ke akademiknya. Jadi memang karena ini tahun akhir juga ya, jadi udah mulai tuh tugas besar, tugas akhir, dan skripsi mulai dikerjakan di sini, dan mungkin ada beberapa orang yang ingin fokus ke sana. Tapi sebenarnya di akhir tahun ini itu banyak perusahaan-perusahaan yang membuka peluang untuk magang di sana. Jadi ini juga bisa jadi salah satu opsi untuk kalian berkegiatan atau untuk memulai karir kalian lah di perusahaan tersebut. Dan proyek dosen pun ini akan terbuka makin luas. Karena kalian tahu sendiri kan di tahun akhir biasanya udah mulai buat skripsi dan biasanya itu udah diskusi sama beberapa dosen. Dan dari diskusi dengan dosen itu biasanya sih dosen menawarkan proyek-proyeknya. Kalian mau nggak kira-kira ikut ini? Nanti mungkin benefitnya ini. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa ikut dan mungkin dapat pengalaman juga di situ. Oh, dan juga ada tawaran program fast track bagi kalian yang mau dan mampu untuk dapat menyelesaikan tambahan studi, yaitu studi S2 dengan tambahan waktu 1 tahun. Jadi program ini merupakan program dari ITB yang menyatukan antara dua studi, misalnya S1 dan S2, untuk diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat daripada waktu normalnya. Jadi sebagai contoh, biasanya kan S2 diselesaikan 2 tahun, tapi dengan program ini kalian bisa menyelesaikan dengan tambahan waktu 1 tahun. Tapi dengan konsekuensi kalian harus mengambil beberapa SKS S2-nya itu di akhir tahun S1 kalian. Tapi biasanya skripsi dan tesisnya pun berkelanjutan. Jadi biasanya dosen pembimbing yang kalian ajukan untuk skripsi itu, jika kalian ikut program fast track ini, kalian akan lanjut dengan pembimbing tersebut untuk melanjutkan skripsi kalian menjadi tesis dan menyelesaikan S2 kalian. Kalau pengalaman pribadi saya, jadi saya masih di Aksantara,
Karena di tahun ini kebetulan saya dipercaya menjadi ketua organisasinya. Jadi saya di sini lebih ke arah memanage organisasinya supaya tetap berjalan dan mengatur program kerja yang ada di sini. Walaupun sebenarnya saya nggak melakukan ini sendiri, pastinya dibantu banyak banget teman-teman yang hebat juga. Dan saya perlihatkan ini beberapa tim-tim saya yang hebat. Bahkan website ini sendiri merupakan buah karya dari kerjasama tim-tim saya di tahun ini. Tapi kayaknya sih untuk kegiatan lainnya saya udah nggak aktif lagi sih, karena mungkin mau fokus juga di Aksentara dan juga saya kebetulan daftar program fast track ini. Jadi karena mungkin saya takut kewalahan atau memang udah sulit manajemen waktunya, jadi saya memutuskan untuk tidak aktif hal-hal yang lain dulu. Tapi walaupun begitu, saya juga diajak oleh dosen pembimbing saya karena saya fast track, jadi biasanya diskusi dengan dosen pembimbing itu lebih intens dan saya waktu itu juga diajak oleh dosen pembimbing untuk mengikuti proyeknya. Dan proyek ini cukup besar. Nama proyeknya itu HALE UAV atau High Altitude Long Endurance UAV atau drone. Nah, mungkin kalian kalau yang udah nonton video saya sebelumnya yang mengenai pesawat yang bisa terbang selamanya, itu merupakan proyek HALE ini yang diajak oleh dosen saya. Dan juga sebenarnya saya ngambil proyek dari sebuah perusahaan yang menurut saya memang itu saya punya skills di situ dan bisa menyelesaikan proyek tersebut. Jadi saya juga aktif mengerjakan proyek. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman beberapa kegiatan yang bisa kalian ikuti selama menjadi mahasiswa di ITB ini, khususnya di Teknik Dirgantara. Sebenarnya kuncinya adalah kalian bisa aktif di suatu organisasi dan banyak berpartisipasi dan kontribusi di sana, karena dengan itu kalian bisa mendapat reward-reward yang mungkin di luar ekspektasi kalian. Dan ini udah saya buktikan sendiri dengan saya cukup aktif di beberapa organisasi. Itu saya mendapatkan reward yang menurut saya wow gitu. Contohnya dengan Cikal ini saya bisa mengikuti lomba yang namanya KMHE di 2016. Saat itu lombanya diadakan di Prambanan, jadi saya ikut jalan-jalan ke Prambanan dengan tim. Lalu Shell Eco Marathon di 2017, itu lomba internasional. Saat itu lombanya diadakan di Singapura. Jadi saya juga ikut dengan tim ke Singapura, jalan-jalan di situ. Lalu dengan Aksantara saya bisa ikut KRTI. Dan itu berderet 3 tahun berturut-turut dari 2017, 2018, dan 2019. Dan itu pun lombanya diselenggarakan di kota yang berbeda. Jadi tahun 2017 saya pergi ke Pasuruan, lomba di sana sama tim. Lalu 2018 itu ada di Lampung, saya juga jalan-jalan ke sana bersama tim. Dan juga di 2019 itu ada di Probolinggo. Jadi saya juga jalan-jalan ke sana sama tim. Oh, dan juga karena saya mengikuti proyek dari perusahaan, itu saya juga berkesempatan untuk mengikuti conference yang namanya ICEF. Dan conference ini di tahun 2020 yang saya ikuti itu ada di Bali, jadi saya juga jalan-jalan ke sana. Dan semua jalan-jalan ini itu saya nggak ngeluarin sepeser pun, bahkan malah saya diberikan uang saku untuk berkegiatan di sana, untuk memenuhi kebutuhan saya di sana. Jadi banyak banget sebenarnya kesempatan-kesempatan seperti ini yang bisa kalian ikuti, udah bermanfaat dan juga kalian bisa mendapat pengalaman yang cukup banyak dan seru gitu. Dan kegiatan yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya event-event besar. Walaupun juga di samping itu sebenarnya ada event-event yang nggak kalah serunya, mungkin seperti kunjungan industri, kunjungan ke perusahaan, atau ke lokasi pengujian terbang dan lain-lain. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sebenarnya masih banyak sih kegiatan di luar sana yang mungkin nggak kesebut di video ini, tapi kalian bisa explore lebih lanjut, mungkin cari info dari cutting atau dari teman-teman kalian atau dari sekitaran kalian, tempat tinggal kalian. Jadi saran dari saya sih, jangan batasi diri kalian untuk kuliah saja. Ya, kuliah itu penting dan itu bahkan jadi prioritas nomor 1, tapi jangan juga cuman kegiatan satu kuliah aja gitu. Kalian di sini diberi kesempatan untuk dapat ekspor hal-hal yang lain. Dan bahkan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lain juga. Dan itu justru pengalaman yang lebih berkesan nantinya buat kalian sendiri. Dan juga jangan lupa perbanyak teman selama kalian berkuliah, karena itu cukup penting untuk masa depan kalian. Oh ya, dan yang saya sebutkan itu kegiatan tanpa adanya COVID ya.
Jujur saya belum nggak terlalu ngikutin saat ini bagaimana kegiatan yang terjadi di kampus, khususnya di ITB atau Teknik Dirgantara. Tapi pasti ada jalannya sih untuk berkegiatan di situ. Bahkan di Aksantara sendiri itu sebenarnya masih melakukan proses rekrutmen dan proses pembelajaran dan juga ingin ikut lomba juga. Jadi pasti ada jalannya, cuman pasti nggak maksimal karena nggak bisa langsung hands on bersama-sama gitu. Tapi ya mungkin sabar aja dan kita terus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai dan semua bisa kembali seperti normal. Dan marilah kita berusaha untuk membuat COVID ini cepat berhenti. Protokol-protokol dan peraturan yang ada coba dipatuhi dengan baik supaya COVID ini benar-benar bisa selesai, tertangani, dan kita bisa berkehidupan secara normal lagi. Oke, mungkin itu aja semuanya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.